Saya bertanggung jawab di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti. Rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK. Tapi apa Pak Hasto lupa atau jangan-jangan tidak tahu bahwa jejak digital itu bertebaran di mana-mana. Apa yang Pak Hasto sampaikan di video yang sekarang berbeda dengan apa yang Pak Hasto sampaikan di video lama. Mahasiswa karbitan, banyak mahasiswa karbitan. Partai jadi mahasiswa bukannya belah, rakyat malah belah. Sekuni barisan, sakit hati, pakai mode gelap padahal sedang terang-terangnya. Apa yang disuarakan mahasiswa kok beda dengan rakyat yang adem, ayo aja mahasiswa berdemo karena dibayar mahasiswa. Karbitan partai teriak lantang untuk partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar terbaru terkait Sekjen Moncong Kura-Kura ya. Wah. Sekjen yang paling fenomenal ya. Sekjen paling ngak-ngok se-Indonesia Raya ya. Setelah ditahan oleh KPK dan pidato dengan sangat menggebu-gebu ya, heroik, bak ya, seperti Bung Karno bangkit dari kubur ya kan. Beberapa waktu lalu ya kan, iya. Dan baru-baru ini video yang konon disimpan di Rusia akhirnya juga dirilis. Nggak tahu juga siapa yang ngerilis ya, pokoknya tiba-tiba itu tersebarlah di media sosial ya. Bukannya menggemparkan Indonesia seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, malah jadi lawak hahaha. Dan terbaru terdengar kabar ya teman-teman ya bahwa Ibu Ketum katanya berencana akan menggerutuk KPK sesuai sumbernya beberapa waktu lalu. Waduh. Beneran gak sih ya? Jangan-jangan cuma hoak aja nih. Biasanya mama yang satu ini kan antara omongannya dan perbuatannya kan gak sama, ya toh? Iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mama Ketum dikabarkan mau ke KPK, pengacara Sekjen .2. Jangan tanya saya, loh. Ya tanyanya kepada siapa Pak ya kan? Minimal kan Bapak ini kan satu kubu kan begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman wartawan bertanya kepada Bapak ini ya nggak salah-salah amat sih ya kan. Yang salah itu kalau yang ditanya adalah Jokowi. Iya dah, ini yang menarik tulisan komentar netizen di bagian tengah teman-teman ya, yang ditulis dengan cetak latar belakang merah. Gertakan terong katanya, maksudnya gimana? Gertakan terowang apa terong ini? Nggak tahu lah ya, pokoknya itulah. Lanjut. Bagi siapapun
per hari ini pastinya momen yang paling banyak dinanti, paling banyak ditunggu adalah bukaan kartu. Dan Hasto sebagai orang yang cukup lama di politik, pernah di kekuasaan dengan partainya 2 periode, pastinya cukup banyak tahu terkait dengan hal ihwal selebelu yang saya kira terkait dengan persoalan-persoalan elit yang punya masalah dengan hukum. Tapi persoalan hukum oleh elit ini sampai hari ini tidak bisa diungkap. Iyalah, iya, menunggu. Bener nggak si Sekjen Moncong Kura-Kura ini punya bukti gitu ya, punya data, ya, punya rekaman video bahwa Jokowi atau petinggi negara yang lainnya itu memiliki skandal besar di negeri ini. Nggak taunya video macam kayak gitu ya kan. Saya aja suruh nonton juga males itu. Hahaha. Lanjut. Saya bertanggung jawab di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti. Rakyat Indonesia bisa Aduh, Mbak Selvi jangan gitulah. Mbak Selvi ini kayaknya benci banget gitu loh sama Pak Sekjen partai terbesar di Indonesia ini. Sampai beberapa hari ini stitch-stitchannya ya di TikTok itu ya apa namanya tentang Sekjen Moncong Kura-Kura semua gitu loh. Dan barusan ini lebih menyakitkan gitu loh. Jadi semacam menggarisbawahi tentang pernyataan si Moncong Kura-Kura bahwa dirinya nggak punya bukti. Ya, kemudian Mbak Silvi di bagian depan tadi melalui sebuah tulisan itu mempertanyakan bagaimana bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan kalau nggak ada bukti. Ya iyalah, saya juga baru juga ya. Ini sebetulnya ini ngomongin apa ya kan? Kalau nggak ada bukti ya nggak usah ngomong, karena kalau nggak ada bukti itu sama dengan fitnah. Iya toh? Iya, betul itu. Karena pengadilan itu nggak berlaku asumsi dan dugaan ya. Yang berlaku itu bukti ya, fakta persidangan ya kan. Iyalah, aduh. Sekjen partai terbesar di Indonesia loh. Coba bayangkan, saya nggak ngerti kok bisa orang semacam ini jadi sekjen, gimana cara milihnya dulu ya. Lanjut. Yang ditunggu video-video dari Rusia, yang nongol kok video bikinan Pak Hasto Kristianto. Video yang isinya cuma omon-omon, bersilat lidah, memutarbalikkan cerita, memutarbalikkan keadaan dan fakta. Tapi apa Pak Hasto lupa atau jangan-jangan tidak tahu bahwa jejak digital itu bertebaran di mana-mana. Apa yang Pak Hasto sampaikan di video yang sekarang berbeda dengan apa yang Pak Hasto sampaikan di video lama. Bagaimana dulu Pak Hasto mendukung dan merestui Gibran Rakabuming untuk maju ikut kontestasi politik. Saat itu ketika Gibran ingin dipasangkan dengan Puan Maharani juga, semua mendukung. Tapi di video yang sekarang, majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres dan sekarang menjadi wapres seolah-olah sesuatu yang sangat memuakkan, sesuatu yang salah. Belum lagi soal RUU KPK yang dianggap melemahkan KPK. Pak Hasto bilang seolah-olah Pak Jokowi melemparkan semuanya ke partai. Padahal kalau kita mau nonton video lama, bagaimana Pak Emil Salim menjadi saksi, Pak Jokowi sendirian berhadapan dengan anggota DPR dari partai-partai politik yang setuju dengan RUU yang melemahkan KPK. Yang kita bisa lihat di medsos, video itu keluar semua sekarang. Dan itu bisa dibandingkan dengan pernyataan Pak Hasto sekarang. Semua yang disampaikan Pak Hasto hanyalah sebuah dalih, omon-omon, ya, usaha untuk mendiskreditkan, menyerang dan menjatuhkan
Padahal Bapak tahu posisi Bapak sendiri sekarang tidak menguntungkan. Dan mungkin Bapak juga akan tahu berapa orang lagi yang akan menyusul, memiliki status dan posisi seperti Bapak. Mengingat masih banyak elit di partai Bapak yang punya dosa besar. Sekarang keluar lagi videonya Setia Novanto mengenai kasus mega korupsi EKTP. Berapa nama yang dia sebut. Dan itu sangat mungkin akan dibongkar kembali. Pak Hasto merasa dizolimi, Pak Hasto merasa diserang. Selama Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, kasus Bapak tidak tersentuh, Pak. Setidak-tidaknya Pak Jokowi masih punya etika, masih punya niat baik untuk tidak memperkarakan Bapak. Ya. Tapi setelah Presiden Jokowi selesai ya sudah. Sekarang sudah ganti presiden. Kok ya masih menyalah-nyalahkan Presiden Jokowi? Kenapa? Karena Pak Jokowi tidak mau mengupayakan supaya Anda tidak dikutak-katik lagi kasusnya. Ya Pak Presiden sudah selesai, Pak Jokowi sudah selesai. Sekarang waktunya Pak Prabowo. Dan nasib Pak Hasto dan teman-teman ada di tangan pemerintah sekarang. Sebenarnya sederhana saja Pak. Kalau nggak salah ya kenapa susah? Ya tenang aja. Tapi kalau salah ya inilah waktunya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Aufklärung 1972. Iya, saya sangat tertarik dengan pernyataan netizen barusan ya. Apakah Pak Sekjen ini lupa gitu loh bahwa jejak digital itu ada gitu loh di dunia maya, bisa ditelusuri dan bisa ya bisa diakses kan begitu. Ya, pidato-pidato yang bersangkutan di masa-masa yang sudah lampau itu kan mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota, ya kan? Iya betul juga, saya juga masih ingat gitu loh bahwa si Sekjen ini dulu mendukung gitu loh, kemudian juga Bobi, ya kan? Tapi sekarang dia ngomongnya lain lagi, ya akhirnya apa? Udah nggak punya bukti, ngomongnya ngalor ngidul. Inilah yang saya sebut sebagai orang teron nomor 1 di dunia saat ini gitu ya. Jadi dia gimana, nggak ngerti saya pola berpikirnya. Atau jangan-jangan ini Sekjen sebetulnya harus diperiksakan ke psikiater gitu loh. Karena semua langkah-langkahnya, strategi politiknya itu blunder gitu loh. Maunya menyerang Jokowi, maunya menyerang keluarga Jokowi ya, Gibran, kemudian Bobi dan lain sebagainya. Nggak usah menunggu lama gitu loh. Serangan itu balik lagi menyerang dirinya, coba bayangkan. Aduh. Ini kayaknya salah satu kader yang tidak lulus sekolah partai. Lanjut. Pak Hasto itu kan, ini saya menyampaikan secara terbuka ya analisis hukum saya. Pak Hasto itu kan ditetapkan tersangka atas 2 dugaan tindak pidana ya, suap dan obstruction of justice. Saya menduga-duga berarti Pak Hasto ini menyetujui atau bahkan konon katanya juga ikutan urunan ya. Gitu memberikan uang suap. Ya, itu fakta nanti kita lihat. Jadi Pak Hasto ini terlibat sebagai penyuap. Terlibat aktif. Kalau dari ceritanya ya, sebagai penyuap. Maka kalau tadi yang Mas Guntur Romli bilang bukan penyelenggara negara, penyuapnya memang tidak harus penyelenggara negara. Tidak ada kerugian keuangan negara, dalam suap memang tidak ada kerugian negara. Itu ya. Jadi bukan hal yang aneh. Jadi karena ditetapkan sebagai tersangka penyuap bersama-sama dengan Harun Masiku, tidak perlu syarat itu bahwa dia penyelenggara negara. Nah, cuma yang menjadi hal yang tidak masuk akal begini ya. Ini hukum itu logis sistematis, ya. Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaku kejahatan tidak bisa ditetapkan sebagai pelaku obstruction of justice. Ini mesti pakai logika nih, gitu ya. Kenapa? Karena semua pelaku kejahatan pasti menghalangi penyidikan, menghilangkan bukti dan lain-lain. Jadi pasalnya nggak tepat nih. Nah, jadi pilihannya begini. Nah, ini dilematisnya begini. Kalau Pak Hasto pelaku suap, obstruction of justice-nya gugur. Kalau bukan pelaku suap, obstruction of justice-nya jalan. Nah, kenapa dikenakan dua-duanya nih, Pak? Saya nggak tahu, itu mesti tanya ke KPK. Itu ya. Jadi subjektivitas penyidik berarti? Iya, jadi bukan subjektivitas penyidik. Saya khawatir
memang tidak paham bahwa dua ini tidak bisa dikenakan kepada Masa seorang nggak pelaku tindak paham pidana, penyidik-penyidik di KPK? Sangat mungkin, sangat mungkin gitu. Jadi ini nggak bisa dua-duanya jalan gitu. Dan saya sudah ya di beberapa kesempatan saya bilang nggak mungkin seorang pelaku kejahatan, karena memang pelaku kejahatan itu pasti menyembunyikan gitu. Jadi harus salah satu gitu. Nah, ya untuk melihat apa dan bagaimana sesungguhnya yang terjadi, ya kita menunggu proses peradilan. Nah, cuma ada satu titik balik yang menarik sebetulnya ya. Dari sekian lama tertunda, Harun Masiku nggak nemu-nemu. Kasus ini seakan-akan gantung aja ya. Terlepas dari dugaan ada yang menghambat, ada yang bocorin dan lain-lain. Sebetulnya titik baliknya itu terjadi ketika Pak Hasto diperiksa, lalu yang handphonenya diambil itu. Nah itu dugaan saya, pada waktu ngambil handphone Pak Hasto itu, nemu mungkin banyak hal. Gitu. Karena saya juga ingat reaksi Pak Hasto, dan kalau saya nggak salah dari PDIP, itu bereaksi keras sekali terhadap itu. Gitu ya. Jadi saya melihat, jangan-jangan banyak temuan di situ, yang bisa dikait-kaitkan kesana kemari, lalu jadilah sekarang pengembangannya seperti ini. Lalu muncul dianggap buktinya cukup dan ada keberanian untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Pertanyaan, kenapa pimpinan KPK yang sekarang baru juga menjabat sudah menetapkan tersangka? Kalau dugaan saya cuma begini. KPK ini sudah babak belur. Ya. Maka mungkin pimpinannya berpikir salah satu cara paling efektif untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah menetapkan tersangka terhadap kasus-kasus yang terutang lama gitu. Itu dugaan saya saja gitu. Jadi ini karena kan udah jadi omongan terus-terus ya, biar PR-nya selesai. Gitu. Pak Ganjar, tapi saya ingin tanya ya soal mata rantai yang terputus ya, dengan tidak ditemukannya Harun sampai sekarang ini, dan misalnya nanti Hasto dipanggil kemudian ditahan, apakah ini akan sulit nanti pembuktiannya di pengadilan, mengingat aktor utamanya kan sebenarnya Harun ya. Kemudian mata rantai itu terputus. Sementara Hastonya sudah ditersangkakan dan nanti akan dipanggil begitu ya. Kalau nanti akan dilakukan penahanan, bagaimana kemudian pembuktiannya kalau Harun tidak ditemukan? Secara teoritis berani menetapkan tersangka berarti buktinya sudah cukup. Yakin. Ya. Kenapa kemudian buktinya bisa jadi cukup? Yaitu tadi saya bilang titik baliknya ketika ngambil handphone Pak Hasto. Jangan-jangan itu nemu tuh yang selama ini terputus gitu ya. Karena gini, kalau cuma mau menjerat Harun Masiku kan sudah tersangka. Mau mengadili bisa in absentia gitu ya. Tapi kalau Harun Masiku diadili secara in absentia, jangan-jangan tidak tuntas pengungkapannya, kan gitu ya. Jadi tahan dulu, sampailah titik balik tadi itu dapat handphone Pak Hasto. Itu dugaan saya, wah ini nemu banyak nih. Lalu periksa, termasuk Mas Ronald mantan penyidik saat itu diperiksa juga, ditetapkan sebagai. Saya ingin bocoran. Ya, barusan kita mendengar ya ulasan gitulah, analisis dari pakar politik ya, pakar komunikasi politik atau apalah, kemungkinan dari universitas universitas ternama lah di Jakarta gitu ya, yang tadi intinya itu menganggap bahwa ya Sekjen Moncong Kura-Kura KPK itu dilema gitu loh, mau menjerat Moncong Kura-Kura ini dengan apa gitu, dengan perintangan ataukah kasus suap gitu. Kalau menurut saya nggak ada yang dilema. Ini sih cuma prediksi dari seorang akademisi gitu ya. Karena dua kasus dituntut dalam satu berkas itu kan ya bisa saja kan. Karena pasal itu kan bisa diterapkan berlapis ya kan. Bukan berarti misalnya jika kasus suap dan perintangan ini diperkarakan, kemudian nanti misalnya hukumannya cuma 1 tahun ya, tetapi kalau misalnya dituntut dalam 2 tuntutan yang berbeda, itu nanti bisa 1 tahunan, di total 2 tahun. Kan bisa juga dituntut dalam 1 berkas, tetapi nanti dijerat pasal berlapis gitu loh. Ya, pasal berlapis itu berarti banyak pasal yang diterapkan, dan itu bisa memperberat hukuman gitu loh ya. Jadi menurut saya KPK tidak dilema lah. Ini menurut saya ya sekedar sebuah prediksi dari seorang akademisi ya. Ya tetap harus kita hargai sih. Lanjut. Mahasiswa karbitan, banyak mahasiswa karbitan. Partai jadi mahasiswa bukannya belah, rakyat malah belah. Sekuni barisan, sakit hati, pakai mode gelap padahal sedang terang-terangnya. Apa yang disuarakan mahasiswa kok beda dengan rakyat yang adil, ayo aja mahasiswa berdemo karena dibayar mahasiswa. Karbitan partai teriak lantang untuk partai politik, bukannya belah hak
rakyat Indonesia. Ini malah sebaliknya, mana demo kawal pampasan asing dan kawal para koruptor yang merugikan rakyat. Aduh ampun dah kacau mahasiswa, sekarang banyak yang karbitan. Mahasiswa karbitan, partai politik yang penting dapat uang jajan. Masa bodoh dengan kepentingan rakyat banyak mah. Tapi maaf, sorry rakyat Indonesia lebih pintar daripada mahasiswa sekarang. Lebih baik percaya pemerintah yang sedang bekerja keras untuk rakyat Indonesia daripada ke mahasiswa yang sekarang banyak sewa karbitan partai politik. Waduh, lagunya keren-keren ya. Gini loh, saya yang suka dengan para pendukung Jokowi, Ternak Mulyono, dan juga anak-anak jenderal ya. Jadi sangat kreatif. Demo baru saja terjadi beberapa hari lalu ya dengan hashtag Indonesia Gelap ya. Hari gini udah jadi lagunya ya kan, udah langsung viral kemana-mana. Coba bayangin kalau RT 16 RW 24 tahun depan baru jadi ya kan. Aduh, keren. Lanjut. Udah tahu kan teman-teman ya? Udah tahu kan siapa yang barusan ini joget-joget dugem itu? Siapakah itu? Anda tahu nggak itu siapa? Aduh, habis gelap terbitlah dugem. Karena apa? Uangnya sudah cair. Biasanya kalau puasa itu kan sahur gitu ya. Ini cair. Dugem dulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Lanjut. Sebagai rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, yang menjunjung tinggi adab dan budaya, yang menjunjung tinggi moral keagamaan, saya berharap polisi untuk menangkap orang itu. Rakyat Indonesia dengan mayoritas telah memilih Pak Prabowo dan Gibran. Itu 58%, tidak ada tanggung-tanggung. Haruskah dicoreng oleh segelintir orang yang mengaku-ngaku mahasiswa, tapi mereka juga adalah on. Mereka tidak pintar. Bahkan mungkin setelah mereka keluar dari mahasiswa dan mereka duduk dalam legislatif maupun yudikatif, bahkan mungkin mereka juga akan ikut tangkap karena korupsi yang mereka lakukan. Pak Prabowo real punya 58% yang mendukung beliau. Bagaimana bisa dia akan melakukan negosiasi dengan bangsa-bangsa lain, dengan negara-negara lain, dengan presiden-presiden yang lain, sementara rakyatnya sendiri menghina-hinakan dia sebagai kepala negara Republik Indonesia yang sah. Moral sebagai anak bangsa tercoreng. Kita bertarung, bangsa ini sedang bertarung dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk mengangkat derajat bangsa ini. Tapi kita dicoreng oleh segelintir manusia yang mengaku mahasiswa tapi goblok, tidak bisa membaca situasi kondisi negara. Dia dengan mudah mencaci maki, menghina-hinakan orang yang notabene adalah merupakan Presiden Republik Indonesia. Apakah pantas seperti itu? Seorang mahasiswa yang katanya punya intelektual yang tinggi, tapi ternyata bejat moralnya, bejat. Tidak pantas. Dan saya berharap untuk universitas tolong kembali didik manusia-manusia itu agar bisa menjadi manusia yang paripurna, normal, manusia-manusia yang punya moral, etika yang tinggi, derajatnya dihormati oleh bangsa, manusia-manusia yang punya budaya yang harus dihargai.
Bukan didikan seperti gini. Ini bukan didikan universitas, bukan didikan anak SMP, bukan didikan anak SMA. Ini didikan setan. Anak setan selalu menghasilkan anak-anak setan. Dan universitas menghasilkan orang-orang yang punya intelektualitas, punya moral yang tinggi. Tetapi kalau universitas sendiri menghasilkan orang-orang seperti itu, berarti universitasnya universitas setan. Semuanya setan. Ingat itu. Tugas utama dari universitas adalah mendidik manusia-manusia menjadi intelektual-intelektual yang baik, murni, anak-anak bangsa yang siap untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia. Tapi bukan untuk menghina-hinakan orang-orang lain. Ini contoh jelas ini. Ketika orang ini, ketika dia duduk, ketika lulus dari, sudah tidak perlu lagi untuk pakai. Kalau bisa seluruh perusahaan-perusahaan catat nama orang ini. Ini moralnya sudah ini sudah tidak bisa lagi diajak kompromi. Dan partai-partai politik harap untuk dicatat ini orang ini tidak pantas untuk melakukan negosiasi apapun, untuk melakukan perundingan apapun, sudah tidak pantas lagi. Karena dia tidak punya etika dan tidak punya moral. Ini orang lahirnya dari setan mungkin. Ini anak setan, dilahirkan dari bapak setan, ibu setan. Makanya dengan mudah dia mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Tidak lagi menghargai orang. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa berbudaya, bangsa bermoral, bangsa yang punya adat yang sangat tinggi dihormati di dunia. Ini dia, budaya yang tinggi dihormati di dunia. Apakah kita mau membuang harga diri kita, budaya kita yang begitu kita hormati di dunia lain menghormati, hanya dengan orang-orang seperti gini harus kita pertahankan. Ya, cukup panjang teman-teman ya, komentar netizen barusan menyikapi apa namanya ya, video yang sedang viral di media sosial terkait seorang mahasiswa yang sedang berorasi ya di atas mobil komando atau di atas apa namanya podium di atas mobil bak terbuka itu loh, ya kan, yang meneriak-neriakan Prabowo ANJING gitu. Ini sebetulnya bukan yang pertama kali ya, sejak zaman Jokowi sebetulnya sudah sering sekali Jokowi itu dikatakan bermacam-macam ya, dengan cacian, makian, ya kan, hinaan, bahkan juga fitnahan gitu. Tetapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, agar Pak Polisi gitu ya, di bagian depan tadi, agar Pak Polisi segera menindaknya, menciduknya dan menjeratnya dengan hukum yang berlaku. Kenapa demikian? Karena sudah sering saya sampaikan dalam beberapa konten, baik di channel ini maupun di channel sebelumnya, bahwa apa namanya ya, perilaku-perilaku yang tidak baik seperti ini ya, perilaku-perilaku negatif ini mungkin kita menganggapnya hal biasa aja lah gitu kan, oh ya udahlah maafin gitu kan, mungkin sedang khilaf atau apa, mungkin sedang emosi dan lain sebagainya. Tetapi kalau dibiarkan terus-menerus dan sering muncul di media sosial, maka mau nggak mau ya, suka tidak suka, maka anak-anak muda kita ya, generasi-generasi yang akan datang itu akan terbiasa dengan cacian dan makian. Akhirnya apa, 5-10 tahun yang akan datang mungkin saja kebudayaan caci maki itu akan menjadi identitas bangsa kita. Nah, itu yang sangat tidak kita inginkan ya. Lanjut. Kalau mahasiswa demo seperti tadi yang berdiri paling depan, pegang mic, suara paling lantang, itu biasanya veteran kampus. Yang mau nulis skripsi tapi masih bingung karena belum punya judul, dia bingung mau penelitian tentang apa, dan ketika dikasih judul oleh dosen pembimbing dan disuruh nulis proposal, pada bagian bab 1 latar belakang itu dia akan bingung. Apa yang mau dia tulis di situ? Mau tulis dari mana? Apa yang mau dibahas? Orang-orang kayak tadi itu. Dan kerjanya hanya menghasut adik-adik tingkat yang baru masuk untuk turun ke jalan kritik kebijakan pemerintah. Padahal nanti disuruh nulis proposal, bingung. Nanti ditanya dosen mau penelitian kuantitatif atau kualitatif, tambah bingung dia. Dia akan bingung metode apa yang mau dia pakai dan lain sebagainya. Itu mahasiswa-mahasiswa yang kayak tadi itu. Saya yakin saat ini banyak mahasiswa yang turun ke jalan yang demo itu masih terkatung-katung, masih cari judul mau penelitian tentang apa. Padahal sedikit lagi dia sudah DO. Hahaha. Iya. Ya gini nih, mengingatkan saya di masa kuliah dulu teman-teman ya. Ya mungkin orang-orang macam kayak gitu, mahasiswa-mahasiswa yang
tukang demo ya kan, demonya udah jelas-jelas juga bayaran gitu kan. Kemudian meneriakan ujaran kebencian, penghinaan, bahkan bukan hanya penghinaan kepada warga negara biasa, melainkan presiden gitu loh. Simbol negara, bayangkan pemimpin negara dan simbol negara dikatakan ANJING ya. Ya, saya sepakat dengan netizen barusan dan biasanya kalau skripsi nggak bisa dikerjakan itu biasanya nyogok ya. Beli skripsi gitulah. Jadi orang lain disuruh buatin seolah-olah dia yang buat ya. Ini sering sekali ya faktanya seperti itu kan banyak gitu ya. Walaupun nggak semua mahasiswa melakukan hal seperti itu ya. Contohnya saya bikin sendirilah skripsinya, eman-eman lah. Lanjut. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang banyak komentar netizen ya. Dan saya menyimpulkan dari fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan. Sepertinya benar dugaan kami beberapa waktu lalu bahwa demo Indonesia Gelap itu sebetulnya didalangi oleh si moncong kura-kura ya. Ini diduga dan patut diduga gitu ya. Buktinya apa Bang? Ya begitu yang bersangkutan di penjara, demonya jadi hilang. Nggak ada demo lagi. Di media sosial juga sepi, anyep gitu loh, kata orang Jawa, anyep ya. Kok bisa ya? Ya mungkin karena yang bayar sudah nggak ada lagi gitu kan. Lah, oke teman-teman ya. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar terbaru terkait Sekjen Moncong Kura-Kura ya. Setelah ditahan KPK dan pidato dengan sangat heroik Bung Karno bangkit dari kuburnya, beberapa hari ini muncul video yang konon disimpan di Rusia itu dan sudah dirilis lah gitu ya. Nggak tahu juga siapa yang rilis ya kan, karena yang bersangkutan kan yang ada di dalam penjara ya kan. Dan yang mengherankan, yang bikin unik adalah video tersebut bukannya menggemparkan Indonesia gitu ya, malah jadi lawak. Dan terbaru teman-teman ya, terdengar kabar bahwa Ibu Ketum rencananya akan ngeluruk KPK ya, sesuai sesumbarnya dulu. Waduh, beneran nggak sih? Jangan-jangan cuma hoak aja ya. Soalnya biasanya mama yang satu ini antara omongannya dan perbuatannya nggak sama. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.